jadi lebih level. Ya. Terima kasih untuk Pak Nicholas juga Ibu Ruth, thank you, yang memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing kepada kalian semuanya pada siang hari ini. Untuk saya kalian itu cukup pekulier, ya. Berbakti jam 2.30 waktunya tidur siang gitu. Ya, tapi segini banyaknya dan saya tahu bahwa kalian cinta Tuhan lebih daripada mencintai kasur dan bantal ya. Oke, saya akan perkenalkan sebetulnya kedatangan saya memang untuk retreat, tetapi kebetulan juga bukan kebetulan lah ya. Pak Yonatan Chandra dari Melbourne katakan, "Pak Ani, kapan pulang?" Saya ngomong besok ya. Wih, jangan lupa untuk lihat Vivid Sydney. Ya, jadi kemarin saya sempatkan untuk lihat sama istri saya yang terkasih untuk lihat Vivid Sydney. Memang spektakuler, saudara. Yang saya herankan adalah begitu banyaknya orang Sydney ini, saudara. Saya dari kampung, saudara, dari Brisbane, ya. Jadi belum pernah lihat orang segitu banyaknya di Opera House itu, saudara. Saya pikir, wow, ya, ini harusnya rame-rame untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Baik, saya perkenalkan istri saya yang terkasih, namanya Anneke. Kami menikah 36 tahun. Monggo, monggo. Kami dikaruniakan 3 anak, pertama Tiffany Joy yang lahir di Dallas, Texas, kemudian yang kedua Timothy Asher yang lahir di Bali, dan yang ketiga yang paling kecil Nathan David lahir di Perth. Saya sering katakan kamu tuh ibu 3 benua loh, yang jarang sekali wanita ataupun ibu lain miliki. Ya, hari ini saya akan bicara, terima kasih untuk introduksi ya mengenai raja, ya raja dunia dan raja di atas segala raja. Itu mempermudah saya untuk sharing hari ini mengenai gereja, saudara. Ya, Tuhan adalah kepala gereja, Tuhan yang mendirikan gereja. Pada waktu Dia katakan di atas batu karang yang teguh ini, aku akan dirikan gerejaku. Alam maut tidak akan bisa menguasainya. Nah, kadang-kadang kita lihat kehidupan kita sebagai umat yang bergereja, umat beriman, kadang-kadang kita ini masuk di gereja yang salah, saudara. Ya, kadang-kadang pandangan konsep kita akan gereja itu salah sama sekali, tetapi biarlah harapan saya, saudara akan mengenal apa yang keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri, pujian Dia bagi gereja yang Dia dirikan di atas batu karang yang teguh. Hari ini saya akan bicara tentang gereja Smyrna. Saya perlu minta maaf, firmannya tidak populer. Ya, biasanya kalau saudara ingin dengarkan berkat dan lain sebagainya itu tugas Pak Nicholas. Biarlah saya untuk memperkuat fondasi Anda bahwa Anda sudah ada di gereja yang tepat. Ya. Oke, gereja Smyrna, saudara. Sebagaimana saudara ketahui bahwa di kitab Wahyu itu ada 7 gereja yang tercantum, yang tertulis, yang ditulis oleh Rasul Yohanes, di mana firman Tuhan sendiri, Yesus sendiri, yang memberikan pujian kepada 2 gereja dan rebuke, teguran kepada 5 gereja yang ada di sana. Saya karena menghemat waktu, saudara, saya akan berikan gereja Smyrna yang mendapatkan pujian daripada Tuhan sendiri. Tetapi ciri khas daripada gereja Smyrna ini mungkin agak mengejutkan Anda. Apa yang dipuji adalah begini, aku tahu akan kesusahanmu dan kemiskinanmu. Wow. Aku tahu akan kesusahanmu dan kemiskinanmu. Coba dicerna sejenak. Bukankah kita di dalam modern ini, yang kita cari adalah mega church? Tadi pagi sebelum saya dijemput oleh Pak Yapi, ya, kami menyempatkan diri untuk makan di kafe dekat hotel yang dimana kami tempati di sana. Ya, menurut Google dan lain sebagainya saya sudah tahu mau ke sana. Tetapi setelah ke sana saya lihat kok sepi ya. Walaupun recommendation-nya 5 star, saudara. Tapi ketika kami sampai di sana kok sepi, tetangganya rame banget, saudara. Kemudian mau tidak mau kita tergoda untuk lihat yang tetangga. Ketika saya berusaha untuk cek berapa bintang, tidak ada bintangnya, saudara. Ya, tidak sempat menemukan itu. Tapi setelah begitu ramainya kami duduk di sana, kami pesan, kami makan. Loh ya biasa saja.
bahkan kopinya juga biasa saja. Ya, tidak mengalahi kopi kami yang di Brisbane. Jadi saya mau katakan kepada saudara satu hal, jangan terkecoh dengan faham dunia. Sebab gereja yang didirikan oleh Kristus mungkin bukan sesuai apa yang dunia sodorkan kepada saudara. Coba lihat di sini, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Coba saudara suruh milih sih, gereja mega, gereja hebat, gereja sudah perfect secara performance. Saudara akan pasti secara daging akan ke sana. Daripada lihat gereja yang masih cuma ya satu gitarnya butut sekali. Oh saya bertobat saudara ketika tahun 1999 saya ke China saudara. Ke underground church saudara. Menyingkat cerita saudara ketika satu ya encim-encim engkong itu saudara. Tidak ada bangku seperti itu. Yang ada saya orang Jawa saudara. Dingklik. Semoga saudara tahu ya, dingklik itu Bapak ya. Bangku kecil yang kayu itu saudara. Kita duduk di sana semuanya. Encim-encim itu kipasan, tidak ada AC saudara. Dikipasin kita ngomong, oh pu gitu. Model Chinese saudara, tidak bisa ngomong Mandarin, itu rugi. Saudara. Ya, sampai kita nih sungkan-sungkan. Tetapi saudara ketika mereka mulai kebaktian, satu saja yang keluar saudara. Gitarnya sudah false, tetapi ketika mereka ambil satu nada pertama, kita yang 9 dari Australia bertobat saudara. Tidak ada itu, kita mau lengkap kayak mau ada North, mau ada Roland, mau ada apa aja, belum tentu bisa datangkan hadirat Tuhan. Tapi satu pemetikan gitar saja dari orang-orang yang berani bayar harga untuk iman mereka. Kita hancur hati, pulang semuanya bertobat saudara. Bahkan saya berdamai dengan Daniel Ong saudara. Itu musuh saya pendeta loh saudara. I'm so sorry. Ampuni saya sudah bertobat saudara. Itu musuh saya di Perth saudara. Di mana ya gereja saya ketika itu, I'm so sorry bawa nama Bethany saudara. Ya ada fenomena juga tuh yang di Sydney ini ya. Nama gede dulu Bethany dimusuhin orang saudara. Ya ketika saya bahas di sana dia sudah musuh sama saya. Kami berdua masuk di sana, masuk ke gereja bawah tanah. Kami jabat tangan, kami rangkulan. Tidak ada musuh-musuhan lagi. Kami malu lihat gereja kami. Karena tidak bisa datangin alat hebat, tapi tidak bisa datangin hadirat Allah. Tapi sana, saudara apa sih rahasianya? What is the secret? Kalau kita ini mau benar-benar menjadi gereja yang didirikan oleh Kristus. Saudara ini loh saudara. Ya. Bicara tentang kitab Wahyu, saya tidak ada waktu, saudara saya akan ambil saja ya ayat-ayatnya. Di mana dikatakan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Saudara kota Smyrna ini kota yang kaya sekali. Kota kedua dari Efesus. Kalau saudara mau ke Israel, mungkin ada tur-tur yang membawa saudara ke Turki. Ya, nama Smyrna itu aslinya sekarang adalah Izmir, saudara. Ya, nah di sana juga masih ada peninggalan, saudara, peninggalan zaman kuno mengenai agora. Tidak aktif lagi agora itu. Agora itu kalau boleh saya samakan dengan keadaan Sydney ini adalah opera house di sana. Di mana kiri kanan banyak market di sana. Ya, kemarin saya lihat Vivid di sana, acara puncak ya di sana sama jembatan itu, saudara. Sydney Harbour Bridge, saudara. Nah, agora itu juga ada di sana. Saya akan jelaskan lebih lanjut tentang agora ini. Tetapi lihat perkataan yang dituliskan keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Malaikat di sini bukan makhluk yang besar ya setinggi tiang listrik kemudian ada 2 sayap begitu bawa pedang, bukan saudara. Tetapi malaikat di sini adalah Tuhan Yesus memberikan istilah itu saudara kepada pemimpin maupun gembala yang menangani 7 gereja itu. Ketika Tuhan hendak berbicara, dengarkan baik-baik. Ketika Tuhan hendak berbicara, maka ia akan berbicara kepada gembala sidang setempat. Penghargaan maupun otoritas itu Tuhan tidak akan shortcut saudara daripada pemimpin yang dia pilih. Dia akan selalu bicara terlebih dahulu kepada gembala setempat tentang hatinya.
Nah, gembala sidang Anda itu seperti malaikat. Ada amin? Lebih keras lagi, ada amin? Ya, banyak sekarang gembala-gembala sidang itu bukan seperti malaikat, tapi seperti pemikat, saudara. Ya, semua fokus kepada dirinya sendiri. Jadi idol worship, saudara. Tetapi Tuhan mau luruskan pengertian kita akan gereja Tuhan. Nah, kalau kita tahu bahwa Tuhan menghargai gembala sidang, maka kita harus mendoakan mereka, kita harus menyepot mereka, kita harus menolong mereka. Bahkan kita bila perlu kita memberikan yang terbaik bagi mereka. Sebab itu adalah orang yang benar-benar dipilih oleh Tuhan untuk jemaatnya. Nah, saya balik kepada ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 ini bicara tentang pengharapan kekal. Ya, pengharapan kekal menghadapi kematian. Setiap daripada kita tidak pernah tahu kapan giliran kita. Tetapi setiap daripada kita memiliki pengharapan yang kekal pada waktu kita mati bersama dengan Kristus. Amin. Nah, inilah dikatakan begini, inilah firman yang dari yang awal dan yang akhir yang telah mati dan hidup kembali. Siapa yang bicara di sini? Yang bicara adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena mati di sana adalah dalam bahasa Grekanya adalah nekros. Nekros berarti temporary death. Nah, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa kematiannya di kayu salib 2000 tahun yang lalu memang merupakan interupsi yang singkat dalam rencana kekekalannya. Sebab apa? Kalau dia tidak mati, dosa kita akan tetap di atas muka bumi. Tetapi ketika dia mati, dia taruh semua dosa kita kolektif di dalam kehidupan dia. Dan dia bukan cuma dikuburkan dan tidak bangkit, melainkan pada hari yang ketiga kita tahu dia bangkit dari kematian itu. Maka pengharapan saudara tidaklah boleh goyang ketika saudara ngadepin apa saja di atas muka bumi. Kesusahan apapun juga. Saudara pasti tahu lagu-lagu yang kita nyanyikan. Dia adalah penolongku. Dia adalah penyayangku. Saudara, Yesus hidup, saudara, daripada kematian. Nah, Tuhan bicara kepada gereja Smyrna ini dengan memberikan pengharapan akan kekekalan pada saat mereka menderita penganiayaan karena iman percaya mereka. Kita di Australia belum banyak yang bayar harga karena iman kita. Tetapi kalau kita balik kepada Timur Tengah dan lain sebagainya, kita tahu persis. Banyak pendeta dislaughter, dibantai, ya, dibunuh, disiksa, dipermalukan. Karena apa? Iman percaya mereka. Nah, gereja Smyrna ini adalah gereja yang sangat unik sekali. Karena Tuhan tahu bahwa mereka itu sungguh-sungguh ada di dalam Kristus. Memuliakan Tuhan. Sudah lepaskan semua ego mereka dalam bergereja. Yang penting mereka akan mendatangkan hadirat Allah dan orang lain akan diubahkan. Nah, pada waktu itulah saudaraku yang kasih, mereka berani bayar harga. Kalaupun mereka mati oleh karena iman, mereka tahu mereka akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Saya harap iman saudara mencapai sampai begitu. Bukan cuma iman, ingin mendapatkan mobil baru, rumah baru, keluarga baik, keluarga restorasi, hubungan baik, kesehatan oke. Tidak ada salahnya itu. Tidak ada salahnya. Tetapi iman yang lebih atas adalah saudara benar-benar tahu persis bahwa kehidupan kita adalah untuk menjalankan kehendak Tuhan. Menjalankan tujuan Tuhan memilih kita di atas muka bumi. Amin, saudara. Nah, bicara tentang kesusahanmu, Tuhan Yesus mengetahui segala pergumulanmu. Ya, Tuhan Yesus mengetahui segala pergumulanmu. Wahyu 2 ayat 9 katakan begini, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Wow, saudara. Kalau Tuhan sendiri yang bicara tahu, maka taunya Tuhan dengan taunya kita sebagai manusia sangat berbeda. Tahu di sana adalah oida. Oida itu adalah pengamatan seksama. Jadi orang Tuhan itu memperhatikan. Kita tidak bisa sembunyi di balik
apapun juga kalau dealing dengan Tuhan, percaya saudara. Kita bisa selamat, kita bisa tidak dihakimi dari mata manusia, tetapi Tuhan selalu melihat who we are. Kita tidak bisa lari daripada itu. Makanya gereja Smyrna ini katakan begini, aku tahu. Kalau Tuhan ngomong aku tahu, berarti apapun juga rekomendasi daripada Tuhan memang benar-benar Smyrna itu miliki. Ya, dikatakan your work itu adalah erga. Erga itu apapun yang saudara ada di dalam hati, motivasi. Apapun yang saudara laksanakan dalam rencana saudara, dalam keseharian saudara. Itu bicara tentang erga, bicara tentang your tribulation, tripsis. Tripsis ini sangat populer sekali dengan istilah Paulus. Paulus selalu menghadapi tripsis ini saudara. Beban yang sangat meremukkan. Ya, terlalu berat untuk diangkat. Ada hubungannya dengan permusuhan yang akut dan penyiksaan. Jadi kalau kita sedang menghadapi situasi seperti ini, saudara, jangan dikira Tuhan tidak tahu. Kadang-kadang kita ngomong, Tuhan, where are you? Engkau lupa ya Tuhan, engkau tidak perhatikan aku. Listen, Tuhan tahu. Bahkan di sana dikatakan 10 hari saja. Berarti Tuhan sedang mengetes iman kita yang sesungguhnya. Kita quit, kita menyerah, kita murtad, atau kita tetap serahkan. Ngomong gampang saudara, beriman kepada Tuhan. Jalani itu beda sekali dengan omongan kita. Pada waktu sekarang saya bisa bersaksi, saya bisa sharing kepada saudara. Ketika saya mengalami tes itu saudara, kadang-kadang cuma air mata yang keluar saudara. I cannot say anything. Even doktrin semuanya collapse saudara. Yang satu cuma saya andalkan adalah begini. Yesus, engkau sudah melakukan, engkau sudah selamatkan aku. Engkau sudah ambil aku dari lumpur dosa. Tidak mungkin kau akan setengah jalan. Pasti engkau akan selesaikan sampai kesudahan saudara. Itu yang saya miliki terkadang. Cuma secuil pengharapan dan iman. Tetapi itu cukup kalau kita tetap mengandalkan Tuhan. Dikatakan 10 hari engkau akan mengalaminya itu. Klipsis. Nah bicara tentang begini. Aku tahu tentang kemiskinan. Tokos. Tokos itu adalah kemiskinan yang sangat sehingga sengaja dibuat untuk tidak bisa makan normal. Makan itu adalah kebutuhan basic sekali. Saudara, kadang-kadang kita ini bisa menghakimi orang mengatakan begini. Mosok sih percaya Tuhan sampai tidak bisa makan? Dosa apa orang itu? Salah apa orang itu? Tapi saudara, please, don't judge too much. Don't judge too quick. Sebab di Bible ada tertulis, Tuhan tahu kemiskinan. Tuhan izinkan, lagunya tadi, sehelai rambut pun kalau Tuhan tidak izinkan, tidak mungkin rontok. Tuhan tahu saudara, Tuhan tahu. Nah apa sih yang dialami oleh gereja Smyrna ini apa? Ya, apa? Ini loh saudara. Saudara, siksaan itu bukan kursi listrik, bukan suntikan chemical yang mematikan. Tetapi saudara, kalau boleh saya katakan, orang Romawi dulu itu memang kerjaannya menyiksa orang-orang Kristen. Itu dijadikan event, significant. Mungkin ini apa ya, tripsis event begitu ya. Event tentang penganiayaan. Tuhan Yesus secara pribadi mengetahui penderitaan orang-orang percaya di Smyrna. Tetapi mereka bertahan sampai akhir. Saudara, penderitaannya itu tidak main-main. Kedua tangannya diikat, kedua kakinya diikat. Kemudian diputar saudara, tali itu. Saya bisa bayangkan semuanya crack.
Thlipsis juga merupakan kata favorit dari Rasul Paulus. Misalnya begini, Paulus tidak heran, tidak asing dengan thlipsis karena dia mengalaminya. Dia melihat dengan mata kepala sendiri. Dia mengalaminya sendiri. Oleh karena itu kalau saudara baca Epistle of Paul, semuanya ada thlipsis. Paul tidak pernah bicara tentang kemakmuran. Paul tidak pernah bicara tentang gold and silver ataupun dollars. Never. Tapi dia membanggakan penderitaan dengan Kristus. 3 hal yang Paulus mau. Mengenal Kristus, mengenal kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dengan penderitaan Kristus. Why? Karena tanpa menderita, iman saudara tidak akan sejati. Dalam penderitaan itulah, saudara akan diambil, saudara akan disudutkan dengan berapa pilihan. Saudara mau tetap percaya Kristus atau meninggalkan Kristus. Ini bicara tentang siksaan zaman Romawi. Kita belum sampai di sana. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi ketika antikristus akan memerintah dunia. Nah, bicara lagi tentang tokos, saudara. Bicara tentang kemiskinan. Bahasa Greka ada 2, saudara. Yang pertama adalah penia. Penia itu berarti begini, orang harus mengambil kerja rendahan untuk makan. Saya mau bahasakan sehari-hari aja. Ada beberapa di antara kita yang harus kerja 3 shift untuk memenuhi meja makan itu. Ini penia. Memang kurang, tapi dia berusaha untuk menyediakan supaya tidak kelaparan. Tidak memiliki simpanan uang di apapun juga. Tapi miskin yang kedua, yang Tuhan Yesus katakan kepada gereja Smyrna ini adalah tokos. Tokos ini adalah level dari kemiskinan yang sangat parah. Sudah homeless, mereka tidak memiliki pekerjaan. Why? Sebab labor union sangat anti dengan orang yang tidak menyembah Dewi Sibil ataupun Artemis. Labor union akan ada di sana, ada penyembahan patung. Ketika seseorang mencari pekerjaan, merekalah yang memiliki kuasa untuk menyalurkan. Oh, si A ke sana, si B ke sana. Tetapi ketika itu sebelum mereka dapatkan pekerjaan, mereka harus menyembah dewi-dewi itu. Dan setiap orang yang percaya Kristus tidak akan menyembah itu. Makanya mereka sangat sulit sekali untuk mendapatkan pekerjaan. Saudara tahu ketika berapa puluh tahun yang lalu di China, saudara, di Tiongkok. Ketika saudara ketangkap tentang seseorang gereja bawah tanah ataupun pendeta ataupun pekerja yang percaya iman Kristus. Saudara tahu mereka dicap, di KTP mereka dicap, saudara. Entah itu ada apa begitu, karena saya dapatkan kesaksian daripada pendeta Cina di sana. Dicap, saudara. Ketika mereka tanyakan mana KTP-mu, aku ingin. Begitu lihat tanda itu mereka ditolak. Itulah yang terjadi dengan gereja Smyrna. Sebagaimana puluhan tahun yang lalu gereja bawah tanah di Cina pun mengalami hal yang sama. Labor unionnya sangat tidak adil. Sangat tidak adil. Mereka memberi syarat, engkau harus menyembah dewi-dewi yang kami puja. Nah, Kristen di Smyrna alami kemiskinan karena mempertahankan iman percaya mereka. Mereka mati-matian. Mereka katakan, kalaupun aku harus melarat, aku harus cari makanan sisa-sisa orang buang dari McDonald dan lain sebagainya. Never mind, aku tetap percaya Kristus Yesus. My God, saya rasa iman yang demikian belum ada di benua Australia. Tapi saya ingin berikan kepada saudara satu gambaran. How we worship the Lord. Bagaimana kita menjadi gereja yang dibangun di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Suatu saat kita mungkin tidak akan bisa berbakti seperti ini. Tapi gereja kan bukan gedung. Gereja adalah pribadi kita masing-masing. Amin. Nah, saudara lihat di sini. Mengenai hubungan satu dengan yang lainnya, saya sangat adiktif sekali dengan retreat pendeta-pendeta ini, saudara.
Dulu saya pikir ngapain ya, kengangguran apa pendeta-pendeta ini, saudara, kumpul dan lain sebagainya. Paling-paling ya, kritik sana, kritik sini, berkelahi, restorasi, ataupun pengampunan dan lain sebagainya. Ternyata lebih daripada itu. Saya bisa merasa saudara dengan Pak Nicholas Sofian. Saya bisa tahu persis bahwa perjuangan saya bisa berdoa untuk orang yang sebetulnya saya tidak kenal, saudara. Itu ada tertulis, saudara, di dalam gaya hidup gereja zaman dulu. Mungkin di sini sekarang ini kalau gaya ini terjadi, saudara, mungkin tidak akan menjadikan positif, malah negatif. Tapi coba lihat di sini Roma 16 ayat 16, saudara. Di mana dikatakan Paulus memberi satu perintah yang unik. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Ini bukan homoseksual, please. Ya, ini bukan homoseksual. Why? Paulus katakan kalau kamu ketemu satu dengan yang lain, bercium-ciumlah engkau dengan kudus. Sebab situasi kehidupan orang percaya pada saat itu, saudara. Kadang-kadang kita ketemu hari ini, bisa tidak ketemu besoknya. Why? Mereka ditangkap, mereka disiksa, mereka dibunuh. Jadi kalau ketemu itu kita kan shalom ya. Sometimes kita jabat tangan, kita tidak ada artinya lah. Shalom itu jadi seperti shalom restoran aja di sini ya. Itu tidak ada artinya sama sekali. Saudara. Kita kadang-kadang superficial banget. Jadi istilahnya kalau tidak ngomong itu dosa, bukan Kristen. Saudara kan kasih greetings yang diberikan itu adalah begini, saudara. Anda masih hidup ya. Anda masih di sini ya. Makanya mereka berikan satu kiss. Hidup menjadi orang Kristen zaman dulu bukanlah seperti santai, comfortable. Dan bahkan jemaat Smyrna ini miskin dalam ekonomi. Tetapi Tuhan bicara begini, aku tahu kemiskinanmu, aku tahu penderitaanmu. Namun engkau sangat kaya. Mereka kaya akan kasih agape. Mereka memperhatikan satu dengan yang lainnya. Oh saudara, saya percaya bahwa kalau saudara mengikut Kristus, saudara akan benar-benar mendapatkan kasih agape itu. Saudara kaya rohani. Bicara tentang agora, ini saya tertarik sekali. Ya, saya tertarik sekali untuk memberitakan begini. Saudara. Agora inilah pusat daripada kota Smyrna. Opera House untuk Sydney. Orang-orang percaya diseret dan disiksa secara terbuka di sepanjang jalan di Agora. Jadi pertunjukan Vivid Sydney diseret, saudara. Pada waktu mereka tepuk tangan, mereka lihat siapa nih ya, keluarga siapa inilah. Bahkan Tuhan katakan, di Revelation 2 itu bicara tentang gereja Smyrna. Ada komunitas Yahudi yang sangat jahat sekali. Yang menangkepin, ya kalau dapat orang Kristen begitu langsung dilaporkan, langsung ditangkap. Jahat sekali. Komunitas yang men-sharing tentang iman tapi sangat jahat sekali. Sehingga Tuhan sendiri menyebut ini adalah jemaah iblis, the synagogue of Satan. Saya harapkan tidak ada di kota Sydney ini. Jemaat yang sangat jahat sekali. Nah kita bicara tentang kaya. Tuhan tadi katakan tentang kaya kan. Ya, kaya itu bicara tentang plosios. Orang yang sangat kaya sekali. Yes, gereja Smyrna sangatlah miskin oleh karena kesulitan di dalam mendapatkan pekerjaan. Lebih miskin daripada pengemis. Tetapi di lain pihak mereka sangatlah kaya dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama rekan seiman. Mungkin kalau mereka dapatkan berkat sesuatu, lihat saudaranya tidak punya apa-apa. Mereka bagikan separuh untuk mereka. Lihat yang lainnya mereka bagikan lagi daripada yang setengah. Saudara, itu suatu gaya hidup yang sangat kaya sekali. Mereka tahu bagaimana saling membantu dan menolong dalam menjalani kehidupan yang tidak adil ini. Karena mereka tahu persis Tuhan pasti tolong. One day pengharapan kita kepada Kristus tidak boleh sirna ketika kita masuk dalam penderitaan. Setuju?
Never give up with this life. Sebab hidup ini sangat berharga sekali. Kalau negara sudah memusuhi kita, maka kita akan disudutkan kepada satu sudut di mana kita tidak mau kita ada di tempat itu. Tetapi that's life. Ketidakadilan pasti terjadi di atas muka bumi. Tetapi jangan takut. Saudara bisa tengking-tengking itu. Saudara bisa puasa, saudara bisa doa. Praise the Lord kalau Tuhan dengan cepat melepaskan saudara. Tetapi andai kata Tuhan izinkan itu terjadi, maka saudara harus tahu bahwa saudara memiliki satu gelar dikatakan engkau sangat kaya. Nah, kaya di sini saudara, saya ingin berikan kepada saudara, kaya di sini itu dimensi kerajaan Allah. Itu kayanya adalah begini, kita memiliki kekayaan surgawi. Yang kedua, kita memiliki warisan hubungan kasih. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskannya. Kalau saudara punya smartphone, please take a picture. Ya, saudara selidiki sendiri. Apa sih? Kalau saudara tahu bahwa Tuhan memuji gereja Smyrna, engkau kaya. Kaya apa? Kekayaan surgawi mereka miliki. Kekayaan mewarisi hubungan kasih mereka juga memiliki. Kekayaan kemurahan Tuhan mereka memilikinya. Kita memiliki harta kuasa Tuhan. Mereka memilikinya. Seperti Petrus suatu hari ada orang sangat meminta kepada mereka. Petrus berhenti. Dia katakan begini. Emas dan perak aku tidak punya. Tetapi apa yang aku punyai aku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus. Beranjaklah, bangkitlah. Saudara, itu kaya akan kuasa Tuhan. Yang kelima adalah kita memiliki kekayaan, kemuliaan Tuhan. Kita kaya akan rahmat, mercy of God. Kita kaya akan kasih karunia. Kita kaya akan hikmat dan pengetahuan. Dan kita kaya akan iman, saudara. Iman itu penting, iman itu fondasi daripada kita mengikut Kristus. Bagaimana mungkin kita bisa berhasil kalau kita tidak bisa beriman kepada Tuhan. Kita kaya dengan misterius di surga ini. Apa yang disediakan Tuhan bagi kita nantinya, itu merupakan kekayaan kita. Yang saya mau berikan kepada saudara adalah begini. Jangan takut penderitaan. Katakan sebelahmu. Jangan takut penderitaan. Ini penting sekali sebagai orang Kristen. Jangan takut akan penderitaan. Takut di sana adalah phobos. Phobos adalah rasa teror dan panik. Ketika saudara dapatkan panic attack, siapa yang di sini pernah dapatkan ya serangan panic attack itu? Saya bisa melihat dengan mata kepala sendiri, saudara, karena ada satu anggota keluarga saya mengalaminya. Saudara. Seolah-olah perasaan lumpuh karena ada sesuatu yang menimpa mereka. Jemaat Smyrna ataupun jemaat lainnya kadang-kadang merasa takut sekali bahwa Tuhan tidak akan menolong. Tetapi janji Tuhan adalah begini. Kalau Tuhan tahu, Tuhan pasti bertindak. Amin, saudara. Berhentilah sekarang, berhentilah takut. Peperangan belum berakhir, tetapi aku janjikan kemenangan bagimu. Yohanes 16 ayat 33 yang sangat terkenal sekali dalam dunia kamu harus menderita. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Amin. Aku telah mengalahkan dunia. Roh Kudus akan mengungkapkan apa yang akan terjadi, ya, gunanya untuk mempersiapkan jemaat Tuhan. Kita tidak perlu takut apa yang akan terjadi hari esok. Kalau kita bergaul erat dengan Tuhan, pasti Tuhan siapkan kita untuk menghadapi segala pencobaan. Tetapi musuh saudara adalah yang ini. Yang iblis ini, diabolos ini. Diabolos ini adalah seseorang yang menuduh secara terus-menerus, menyerang terus-menerus, fitnah terus-menerus terhadap orang lain, terhadap kita semuanya. Yesus memberitahukan kepada kita bahwa iblis akan bekerja di tengah jemaat Smyrna, menggunakan manusia dan keadaan. Bahkan ada beberapa jemaat dikatakan engkau adalah the synagogue of Satan. Jemaah
iblis. Hobinya daripada iblis adalah melemparkan saudara. Hati-hati kalau saudara dapatkan teman yang selalu gosip, katakan begini, apa kamu sudah tahu ya? Jangan sok nosi, saudara. Apa. Ya. Kemudian saudara dapatkan itu dilemparkan begitu saja. Be careful, kadang-kadang yang melemparkan adalah diabolos itu sendiri. Jemaat dicobai, perazzo, ujian untuk mengekspos semua kelemahan itu. Yesus dicobai 40 hari. Tetapi dengarkan baik-baik, tidak perlu 40 hari. Firman Tuhan katakan engkau cuma dicobai 10 hari. Dan satu tokoh yang mengalaminya adalah Polikarpus. Siapa Polikarpus ini? The Polycarp is the bishop of the church of Smyrna. Saya lihat ada beberapa tante-tante yang di sini. Saya masih punya mami, saudara. Saya 64 tahun. Saya punya mami yang usianya hari ini nanti Agustus 99 tahun. Tahun depan hopefully we expect 100. Saudara kalau lihat orang tua gitu, kadang-kadang saudara, ya orang tuanya sendiri ngomong, apa sih gunanya aku lama-lama di sini ngerepotin anak-anak. Listen, setiap nafas yang diberikan kepada kita, itu ada purpose-nya Tuhan. Setuju? Setidaknya saudara tidak bisa mungkin ngomong begini, mencolot sini, ya ngomong begitu. Saudara bisa berdoa. Saya datang kepada Tuhan karena doa mami saya. Mau contoh satu bishop, namanya Polikarpus. Adalah seorang yang kalau boleh saya katakan begini, seorang percaya di Smyrna, dilahirkan dari keluarga yang bukan memiliki iman Kristus. Diadopsi oleh seorang perempuan dan dididik secara benar mengenal Tuhan Yesus. Tugas daripada orang tua adalah mendidik anak-anak mereka. Ataupun anak-anak rohani mereka. Ataupun anak-anak adopsi mereka. Setuju saudara? Nah ketika menyingkat cerita, Yohanes tumpang tangan dan dia ditetapkan menjadi bishop pertama dari gereja Smyrna. Ketika suatu saat ada yang melaporkan dia, ada yang memfitnah dia, mengatakan A dan B dan lain sebagainya, sehingga pemerintah Romawi menangkap dia, ya, membawanya kepada agora itu. Diikat saudara, dia diikat di balik satu kayu jati, ya, tiang begitu, diikat saudara, disuruh nyangkali iman Kristus. Saudara tahu apa yang komentar daripada orang tua ini? Dikatakan begini, 86 tahun aku menjadi hambanya. Berarti dia lebih daripada 86. 86 tahun aku menjadi hambanya. Dan dia tidak pernah, Yesus tidak pernah lakukan kesalahan. Bagaimana mungkin aku menghujat raja yang telah menyelamatkan aku. Ketika tidak bisa ditawar lagi saudara, api disulutkan. Ketika itu terbakarlah dia. Tapi yang heran sejarah memberitahukan begini. Ketika api memakan tubuh daripada Polikarpus. Bukan smell, bukan bau dari daging yang terbakar. Melainkan ada satu bau yang tidak bisa diterka. Suatu bau yang sangat harum. Yang naik. Ya, yang naik ke udara begitu. Seolah-olah surga menyambut hambanya. Saudara bicara tentang seseorang pengorbanan ya yang diberikan, bahkan nyawa sendiri diberikan. Kita seharusnya akan mencapai kepada iman yang setinggi itu. Why? Tadi sudah nyanyikan lagu ini. Coba lihat di sini. Bicara tentang mahkota kerajaan. Ini 5 mahkota yang menantikan kita semua kalau kita setia sampai akhir. Siapa yang mau setia sampai akhir? Tolong angkat tangan. Tolong angkat tangan. Lu ada yang tidak mau angkat tangan? Tolong angkat tangan saudara. Yang mau setia sampai akhir. Sebab ada 5 mahkota akan diberikan kepada saudara. Ambil fotonya saja waktu saya sudah habis. Mahkota abadi. Mahkota abadi itu adalah untuk orang-orang yang bisa menguasai dirinya terhadap temptation. Yang kedua mahkota kemegahan.
yaitu pemenang jiwa. Yang ketiga, mahkota kebenaran, yaitu yang setia menunggu kedatangan yang kedua. Mahkota kemuliaan, menjadi gembala yang baik, menjadi mentor yang luar biasa sekali. Yang kelima, mahkota kehidupan, itu bagi Polikarpus yang mati martir, saudara. Apa sih akhir daripada message ini? Pesan daripada message ini adalah ini, saudara. You are overcomer. No matter what. Tidak peduli penderitaan apapun juga. Tidak peduli kesusahan apapun juga. Tidak peduli penyakit apa saja. Engkau sudah ditentukan menjadi pemenang. Amin. Pemenang di sini adalah Nikao. Makanya banyak anak-anak, ya anak-anak saudara namakan Niko. Niko itu pemenang, saudara. Seseorang yang berkemenangan. Gambaran dari seorang atlet yang berjaya di arena pertandingan. Gambaran dari seorang tentara yang menghajar musuh dari satu yang ke lainnya. Tetapi kemenangan kita itu bukan cuma sekali. Kemudian ya kekalahan berkali-kali. No, kemenangan itu merupakan gaya hidup. Karena saudara bisa mengendalikan nafsu ini. Mengendalikan diri sendiri. Saudara pasti berkemenangan. Menang adalah salah satu cara berpikir umat kerajaan. Ya, oleh karena itu never give up with this life. Never give up. Saudara diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus di mana mengarahkan dan menguatkan mental juara. Ya, saya dites, saudara, ketika suatu hari saya kepingin sekolah Alkitab. Saya nunggu 7 tahun, tidak ada jawabannya. Tiba-tiba suatu hari dapat jawabannya. Oleh karena pekerjaan daripada Tuhan Yesus kepada istri saya. Dia yang memintakan scholarship. Dia berangkat terlebih dahulu dari Dallas, Texas. Akhirnya menyingkat cerita yang panjang, dapat saya scholarship untuk berangkat ke Bible School. Nah di sana ketika itu kakak saya sedang bangkrut. Semuanya bangkrut. Hanya modal satu-satunya adalah jual mobil kerja saya. Nah itu pun cukup untuk bayar tiket one way ke Amerika. Zaman itu 1986, 87. Bisa bayangkan saya berangkat dengan one way. Can you imagine international dengan one way ticket? How could it be? Tapi Tuhan loloskan semuanya itu. Saya datang ke Amerika itu dengan satu one way ticket. Ketika saya masuk McDonald, ya saya tidak tahu kalau scholarship itu sudah dijamin breakfast, lunch, dan dinner setiap hari. Tapi saudaraku dinner zaman Amerika ataupun di sini jam 5. Saudara. Orang Indonesia saudara, jam 9 lapar lagi. Saudara. Ya, tidak berani sudah lapar pun ya saya tahan. Saya masuk McDonald, saya tidak tahu kalau hari Minggu itu saudara tidak ada itu. Breakfast ada, lunch ada, dinner tidak ada. Ketika saya masuk McDonald hendak kelaparan hari Minggu malam, lihat harganya yang begitu mahal. Saya ngomong sama Tuhan, aku tidak akan pernah makan ini. Aku tidak mau makan ini, menghabiskan uangku. Saya naik saudara, saya naik ke dormitory saya bekas Sheraton Hotel. Yang paling atas sendiri, top. Bukan untuk bunuh diri, ya top untuk dekat dengan Tuhan. Saya cuma ngomong sama Tuhan begini, Tuhan thank you, scholarship-nya cuma setahun, aku akan bayar harganya. Setiap hari Minggu aku tidak makan, tidak apa-apa, demi Engkau. Tuhan itu cuma ngetes, cuma beberapa saat. 3 minggu, 3 kali hari Minggu saya tidak makan. Minggu yang keempat, ada satu advertensi di McDonald yang sama itu saudara dikatakan dicari international student yang mau ke Church on the Move. Ada bus yang akan mengantar. Saya minggu pagi sudah antri di sana saudara. Ada beberapa international student yang ke gereja itu. Gerejanya tidak besar seperti ini. Ya, tapi ada televise saudara, ke Amerika, ke seluruh Amerika. Saudara. Nah ketika itu senior pastornya katakan, you from Ghana, pray. Wah, mereka kan bahasa Inggris. What? Saya baru datang Inggris putul saudara. Tidak bisa apa-apa, saya ngomong sama asisten pastornya. Can I pray in Indonesia? Yes. Wah saudara, begitu giliran saya, Indonesia pray. Tidak tahu kalau anak muda ini sedang frustasi saudara. Ya, orang frustasi kalau disuruh berdoa dahsyat saudara. Antara urapan dengan frustasi beda tipis saudara. Berdoa saudara karena saya sudah give up ini sudah hari Minggu keempat ini saudara. Selesai itu dengarkan khotbah pulang. Sebelum pulang dikasih amplop sendiri-sendiri. Saya buka di dom saya $25. Saya hidup dari minggu ke minggu
$25, saudara. Beri tepuk tangan untuk Tuhan yang dahsyat. Lebih dahsyatnya begini, karena saya berani bayar harga, saudara. Bukan kesombongan. Dari 1 tahun scholarship sampai 6 tahun terjadi di sana. Saya nikah, saya bawa istri saya ke sana, kemudian kita punya anak di sana, tidak punya insurans. Wah, itu cerita yang lain lagi. Pemerintah Amerika yang bayar semua kelahiran putri saya. Tapi dengar baik-baik, hidup itu jangan putus asa. Karena kita punya Yesus, Raja di atas segala raja. Kalau mau jadi gereja yang benar, jangan cari yang mega, jangan kepingin yang hura-hura, jangan kepingin yang dunia tawarkan. Jadi gereja yang sejati, maka Tuhan akan berkenan kepada saudara. Amin, saudara. Mari bangkit berdiri, mari bangkit berdiri. Pejamkan mata sejenak. Saya cuma perlu 2 menit saja. Saat ini saudara sudah dengarkan firman Tuhan. Mengikut Tuhan tidak mudah. Jangan pernah saudara percaya mengikut Tuhan itu mudah. Mengikut Tuhan ada harganya. Tetapi ketika saudara bayar harga itu, Roh Kudus akan menguatkan saudara. Roh Kuduslah yang akan membayar itu, saudara. Tinggal saudara taat dan mau melakukannya. Pertanyaan saya hari ini sebelum saya pulang ke Brisbane besok. Maukah saudara setia dengan panggilan saudara? Lupakan kiri kananmu sejenak. Tuhan berbicara secara khusus kepada saudara. Penderitaan apa yang saudara saat ini sedang hadapi, sedang membayarnya, tapi saudara masih bargaining, saudara masih tawar-menawar, saudara masih belum mau melangkah. Saya mau katakan kepada saudara, bayar harga itu. Tidak pernah kita rugi mengikut Kristus. Kalau itu Anda orangnya, saya minta angkat tangan saat ini juga, barang siapa yang mau setia mengikut Yesus sampai akhir. Tolong angkat tangan saudara. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you Lord Jesus. Bapak, Engkau akan ambil video ini Tuhan. Dan Engkau akan berikan kekuatan ekstra. Hamba tahu yang mengangkat tangan bukan dalam keadaan nyaman. Bukan dalam keadaan yang biasa-biasa saja. Tetapi mereka sedang menghadapi permasalahan, mereka sedang menghadapi tantangan. Nama Kristus diperjuangkan, nama Kristus sedang berusaha untuk diusik dari kehidupan mereka. Tetapi hari ini biarlah mereka tahu persis kepercayaan mereka, penyerahan diri mereka tidak akan pernah sia-sia. Karena Engkau Tuhan yang sejati. Engkau Alfa dan Omega. Engkau yang sudah bangkit daripada kematian. Terima kasih. Terima kasih. Kami lega Tuhan. Kami tahu kami masih ada dalam situasi yang sulit. Tetapi kami membayarnya dengan senyuman. Kami bayar dengan pengharapan. Kami bayar dengan iman. Kami tahu persis tidak akan lama hal ini. 10 hari cukup. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih untuk jemaatmu di tempat ini Tuhan. Dahsyat Tuhan, dahsyat. Oh, shape mereka, mold mereka menjadi seseorang yang bisa dibanggakan oleh kerajaan surgamu Tuhan. Dan terima kasih. Tidak ada pemecahan di dalam gereja ini Tuhan. Semuanya cinta Yesus Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Untuk lem daripada surga. Untuk Roh Kudus-Mu yang melekatkan satu dengan yang lainnya menjadi batu yang membangun kerajaan Allah itu. Terima kasih Tuhan untuk unity. Berkat-Mu di atas Pak Nicholas dan Ibu Ruth juga Tuhan. Tuhan hamba berdoa Tuhan. Apapun yang diinginkan hati mereka berdua Tuhan. Akan terjadi tahun ini juga Tuhan. Tidak ada yang mustahil Tuhan bagi Engkau Tuhan. Mereka sudah membayar harganya Tuhan. Berapa banyak air mata jemaat ada yang tahu. Berapa banyak mereka mau putus asa. Tetapi Roh Kudus yang menguatkan mereka. Thank you Lord.
untuk batu karang yang teguh ini Tuhan. Hamba tahu Tuhan mereka akan melahirkan anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat Tuhan. Generasi kedua, ketiga pun Tuhan akan selalu memuliakan Engkau Tuhan. Pada masa usia tua pun Tuhan mereka akan berbahagia karena mereka bayar harga saat-saat ini Tuhan. Thank you so much Tuhan untuk anugerah-Mu. Hamba serahkan Tuhan the future of this church Tuhan. Kalaupun Kau akan berikan gedung sendiri Tuhan, You can do it Lord Jesus. You can do it in your time. In Jesus' mighty name, we glorify the name of Jesus Christ. All God's people say, Amen.